Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirat al-muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, guru kita, pimpinan daripada Pondok Pesantren Khairul Ummah, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Oman Syahroni. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau beliau panjang umur, enak warga sini tetap dapat pembimbing, tetap dapat arahan bimbingan dari beliau. Juga yang kita hormati para asatid, para ustadz-ustadz, para guru-guru, dan juga putra-putra daripada Kiai Haji Oman yang alhamdulillah tadi sudah bersama-sama memimpin pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira-kira 2 tahun lalu pernah ke sini, benar ya? Alhamdulillah nih bisa sampai lagi ke pesantren Khairul Ummah. Ya, kalau gitu kita mau baca pantun dulu. Boleh apa enggak? Boleh. Jalan-jalan ke Sumatera. Jauh amat ya. Corona lagi. Jalan jauh-jauh. Jalan-jalan ke Sumatera. Beli ini cakapnya nggak kompak amat. Kalau mau cakap, kalau enggak jangan sama sekali dah. Jalan-jalan ke Sumatera, beli rumah di kota Medan, sungguh hati riang gembira datang ke pesantren Khairul Ummah pimpinan Haji Oman. Masya Allah, ini luar biasa. Apalagi kita sebenarnya kangen banget sama pembacaan maulid kayak tadi. Benar apa enggak? Senang tadi kita nikmatin. Ya, marhaban bika inna bika nas'ad. Jadi dalam kitab maulid tadi disebutkan kata bika ini jar wal majrur. Nanti Ustaz Khairul Umam kalau saya salah dikoreksi. Jar wal majrur ini idza taqaddama fadzalika yufidul hasr. Kalau di depan jar wal majrur ini bika inna bika nas'ad, itu yufidul hasr. Kadang-kadang orang bisa bilang begini, inna bika nus'ad, kita senang bersama kamu. Tapi kalau udah di depan harf jar wal majrurnya, artinya berubah. Yang tadinya saya senang sama kamu, saya bisa bahagia dengan kamu, ini menjadi saya hanya bisa bahagia dengan kamu wahai Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi kalau mau bahagia, mau senang nggak bisa. Jangan cari ke tempat lain. Carilah adanya dalam pribadi suci dan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca sama-sama. Ini kan bulan Muharram nih. Bulan di mana kata sejarah Nabi Muhammad hijrah. Tadi kita baca tala'al badru alaina. Orang-orang Madinah waktu datang Nabi nyambut min thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' itu kayak tempat agak naik gitu. Orang-orang nungguin dari atas bukit kecil itu, menanti mana kedatangan Rasulullah, udah sampai apa belum.
Kira-kira udah sampai mana Rasulullah? Hari demi hari mereka nunggu di Thaniyatul Wada. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqain, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imamal Muttaqin. Jadi memang pujian demi pujian terus kita baca dalam bacaan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan juga jamaah Masjid Pondok Pesantren Khairul Ummah ini At-Taqwa ya, Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir, yang depan, yang belakang, yang laki, yang perempuan, kanan, kiri, tua, muda. Ini ada yang tua apa enggak sini? Enggak ada. Yang tua pada berasa muda semuanya. Mudah-mudahan semuanya sebelum pulang ke rumah nanti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang punya penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang punya keinginan ibadah umrah dan haji disegerakan oleh Allah. Mau enggak haji? Mau? Daftar sama Haji Oman. Udah belum? Udah nabung belum? Benar. Kadang-kadang nabung mau umroh susah banget. Beli emas banyak, beli cincin bererot, cincinnya bererot, tahu bererot? Banyak banget. Mau ibadah umroh mau, nabung belum, bagaimana mau berangkat? Nabung, saya kemarin waktu 2018 tuh kangen, pengen lagi ke sono, pengen haji. Tapi tabungan baru sedikit, saya udah nabung. Tapi selama bulan Ramadan doa saya setiap sholat, Allahumma rzuqna hajja baitikal haram fi ami hadha wa fi kulli am. Begitu. Sampai istri saya tanya, doanya minta haji mulu, tabungan baru sedikit. Saya bilang ini tabungan ini cuma nunjukin sama Allah bahwa saya benar-benar niat. Tapi kalau Allah udah panggil, walaupun tabungan belum banyak, tabungan belum cukup, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lebaran hari kedua, Bapak Ibu, ini kisah nyata. Lebaran hari kedua lagi silaturahmi, ini makanya berkah silaturahmi juga nih. Ada salah satu pemilik travel namanya Habib Ali Al-Idrus ngelihat, nah Habib Ahmad, ana lagi cari pembimbing buat ibadah haji. Benar-benar saya keluar air mata. Saya bilang ini beneran, serius, bener. Paspor bawa kemari. Ini supaya cepat diurus. Ini udah bulan Syawal, habis itu Zulqa'dah, Zulhijjah haji. Buru-buru saya pulang kasih dan alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi yang penting tunjukin niat. Jangan cuma mau doang tapi nggak tunjukin niat sama Allah. Tunjukin dulu niat, nanti urusan dipanggil Allah yang atur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita kumpul di sini disebutkan oleh Nabi, inna ahabbal bilad indallah masajiduha. Allah ciptakan bumi ini semuanya, yang paling Allah cinta adalah rumah-rumahnya. Ini kita di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera angkat wabak corona. Amin. Ya rabbal alamin. Apalagi kita kumpul di sini nggak sembarang kumpul. Jadi kita udah zikir, udah sholawat. Sekarang ada thalabul ilmi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu mengembangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Amin. Jadi dalam riwayat tadi malaikat yang berterbangan di atas ini pada berhenti naungin kita pakai sayapnya. Ada riwayat yang lain yang mengatakan malaikat membentangkan sayapnya menjadi alas duduk kita sekarang. Dulu ada Abi Ahmad, ada
di Yaman melihat dua pelajar ilmu muda-muda, ulama juga melihat ada dua pelajar masih muda pegang kakinya terus diusapin ke wajahnya. Ini murid-muridnya bingung. Kenapa Ustaz? Kenapa Syekh? Antum ini guru kita. Enggak, tadi saya lihat malaikat itu membentangkan sayapnya, antum itu berdiri di atas sayap malaikat. Saya mengambil berkah karena kaki antum menyentuh sayapnya malaikat. Masya Allah. Ya, jadi luar biasa. Apa namanya? Sesungguhnya orang alim itu yastaghfiru lahu man fil ardi wa man fis sama hatta al-hitan fil bahr. Sesungguhnya orang yang berilmu itu yang di bumi, yang di langit, hewan-hewan, ikan semua di laut beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut. Tahu nggak kenapa? Karena orang yang berilmu ini, orang yang menuntut ilmu ini, ilmunya bisa menjaga dia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ibadah, kata setan, saya lebih kuat ngadepin 1000 ahli ibadah daripada ngadepin satu orang berilmu. Orang ibadah pahalanya buat dia sendiri, tapi kalau orang berilmu ini bisa mencegah daripada perbuatan maksiat. Karena ilmu tersebut disebarkan, akhirnya banyak orang jadi nggak maksiat. Karena ada pesantren Khairul Ummah di sini, alhamdulillah sedikit demi sedikit kondisi yang ada semakin baik. Orang berilmu semakin banyak, begitu. Orang mau hadir ke majelis semakin banyak. Ini karena ilmu daripada para ulama. Jadi sampai hewan aja yang di laut, yang di bumi pada beristighfar kepada Allah demi dia. Kenapa? Karena berkat orang berilmu tadi, Allah turunkan rahmat dan para hewan tersebut mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama tersebut hewan itu dihormati. Coba kalau nggak ada ahli fikih, boleh jadi kita motong hewan dari leher bagian belakang karena nggak paham. Tapi karena ada ulama ahli fikih mengajarkan, bukan, caranya kasih minum dulu hewannya, hormatin, ya, perlakukan dengan baik, terus sembelihnya dari sini. Akhirnya hewan senang sama orang-orang berilmu, beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Antum coba bayangkan, Al-Imam Al-Ghazali udah berapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ilmunya masih bermanfaat. Sampai sekarang kitab-kitabnya masih dibaca. Berarti apa? Pahalanya terus ngalir. Makanya orang yang berilmu itu dia hidup kekal abadi selama-lamanya, walaupun jasadnya udah di alam kubur. Sebaliknya, orang yang malas nuntut ilmu, fa ajsaduhum kuburun qabla kuburihim. Jasad mereka udah jadi kuburan sebelum nanti masuk ke liang lahat. Jadi makanya alhamdulillah nih, kita dari tadi di sini duduk bareng-bareng. Mudah-mudahan pulang dari sini ibadahnya pada makin semangat lagi. Amin. Pulang dari sini sholatnya makin rajin lagi, sholatnya makin khusyuk lagi, baca Al-Quran makin semangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu Al-Quran dibaca Pak, Bu. Kira-kira udah tadi pagi baca Al-Quran apa enggak? Kemarin? Hah? 7 orang doang yang jawab nih. Kadang-kadang ada sebagian umat Islam boleh jadi 3 hari dia lewati tanpa baca Al-Quran. Boleh jadi 1 minggu. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang nanti ketemu lagi Ramadan baru buka Al-Quran. Yang kita pertanyakan, kitab suci ente ini apa? Bilangnya kitab sucinya Al-Quran, tapi jarang banget perhatian sama Al-Quran. Jangan-jangan nanti pas di alam kubur kita ditanya, kita buka apa kitabmu? Kita jawab Al-Quran. Malaikat tanya sama Al-Quran, Al-Quran, kamu kenal nggak sama dia? Dia bilang kamu kitab sucinya. Al-Quran liatin kita, siapa ya? Saya nggak kenal sama dia. Oh, baca saya pernah tapi jarang-jarang, saya nggak tahu nih siapa dia.
ngaku-ngaku doang, lebih sering buka handphonenya daripada buka Al-Quran. Betul? Yang saya bingung kadang-kadang buka handphone sejam, ngeliat-liat udah sejam lewat. Baca Al-Quran 5 menit muap, 5 menit. Jangan-jangan guru saya bilang begini, itu berarti bukan kamu yang nggak mau baca Al-Quran, tapi Al-Quran nggak mau dipegang lama-lama sama tangan kamu yang kotor. Nah, ini makanya ayo kita perbaiki, kita berdamai sama Al-Quran, kita islah, kita bai'an sama Al-Quran, kita ngaku dah Al-Quran. Selama ini kita jarang pegang kitab suci Al-Quran, selama ini kita jarang mengkajinya, jarang mengamalkannya. Tapi mulai sekarang, mumpung kita di awal tahun 1442 Hijriah, ayo sama-sama kita janji sama diri kita bahwa enggak boleh mata kita tidur sebelum dalam sehari itu kita sudah membaca Al-Quran. Insya, kira-kira bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Tiap hari baca Al-Quran bisa apa enggak? Jangan ngomong sejus dah, jangan. Sehalaman aja. Dari atas sampai bawah berapa menit kira-kira? 5 menit. Masa nggak ada waktu 5 menit? Ini bapak-bapak giliran gosok cincin 2 jam bisa tuh. Rajin banget. Tuh batu sampai tipis. Digosokin dulu. Mancing-mancing tuh. Sehari semalam, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lah baca Al-Quran 5 menit muaf. Ini bagaimana ceritanya nih? Nah, oleh karena itu mumpung kita di awal tahun, kita minta sama Allah supaya selama tahun 1442 Hijriah ini hidup kita dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun kemarin, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, insyaallah. Amin. Kalau kita hitung-hitung kemarin mungkin masih banyak kita berbuat maksiat. Tahun kemarin masih banyak dosa yang kita jalankan. Tapi tahun ini ayo latih diri kita. Karena boleh jadi kita nggak ketemu lagi nanti Muharram 1443 Hijriah. Nggak ada yang tahu, tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat. Kalau ngomongin umur, kira-kira rata-rata umat Islam berapa umurnya? Berapa? 60 ti? Ada yang udah lebih? Ada? Bonus berarti itu. Ada nggak yang udah umur 60 tahun? Berarti 3 tahun lagi. Siap-siap. Yang umur 62 tahun 11 bulan ada gak? Kalau ada, kagak usah pakai pantangan-pantangan lagi, makan yang banyak dah. Sebulan lagi sayang. Tapi mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini awal tahun biasanya dikenang dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat para sahabat baginda Rasulullah ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan perdagangannya, dia tinggalkan sebagian keluarganya yang belum beriman, dia tinggalkan hartanya demi ikut dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak heran para sahabat Nabi baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar itu mereka mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Makanya enggak heran para khulafaur rasyidin menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, menjadi pemimpin-pemimpin yang menyebar luaskan kebaikan, menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak pernah sekalipun berbuat zalim. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak heran keluarga Nabi, 2 cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dipuji oleh Nabi sebagai Sayyida Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemuda sorga. Kalau kita mau masuk sorga, kita kudu kenal, kita harus tahu sama pemimpinnya, yaitu 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan main-main nih. Ini beda nih, 2 cucu Nabi beda daripada yang lain. Kalau cucu kita
main pakai sepeda-sepedaan. Kalau ini dua manusia suci ini mainnya di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punggung yang sudah urijabihi ila sama, yang sudah mi'raj ke Sidratil Muntaha, jadi tempat mainnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampai-sampai sahabat waktu ngelihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain naik ke punggungnya Nabi, Nabi berjalan menjadi tunggangannya, kata sahabat, ni'mal faras farasukuma. Sebaik-baik tunggangan kalian berdua ini, wahai Hasan dan Husain. Kalian naik yang menjadi tunggangan kalian ini adalah manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, wa ni'mal farisani huma, dan sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua. Nah, makanya kita kenalin anak-anak kita nih. Nah, jadilah kamu seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadilah kamu seperti para muhajirin dan ansar yang selalu dekat ikut dengan ajaran baginda Rasulullah. Nah, pertanyaannya bagaimana dia mau ikut kalau nggak kenal? Betul? Betul apa enggak? Kalau banyak yang kita dah coba ceritain dong tentang Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, coba ceritain dong tentang Rasulullah Rasulullah. Anak-anak itu nggak tahu. Lihat ditanya, nah kemarin Ronaldo boleh berapa nggak? Apa? Cepak Blangwir, cepak Blangwir. Warna rambutnya merah. Minta mamanya, mak mau ikut dong rambutnya merah. Emaknya bawain apa? Saus bakso. Saus bakso biar merah. Merah. Nama nama Jatmiko aja pakai mau saus merah, rambut merah. Beda. Dia paham tuh. Anaknya si Ronaldo ada sekian, nomor sepatunya sekian, golnya sekian, rumahnya di sini. Wah, segala paham dia tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas ditanya kagak paham. Nah, makanya saya anjurkan di mana-mana antara maghrib sampai isya duduk bareng anak-anak kita. Bacain tuh kitab sejarah Nabi. Bacain biar dia kenal sama Rasulullah. Kalau udah kenal, insya Allah tumbuh rasa cinta. Kalau udah cinta akan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ayo sama-sama kita baca selawat dulu. Mau nggak baca selawat? Yang paling kenceng saya doain paling cepat ibadah haji dan umrah. Yang paling kenceng kata dalam riwayat, kalau mau sifat munafik hilang dari hati, harus angkat suaranya waktu baca selawat. Semakin tinggi suara kita angkat, semakin cepat hilang sifat buruk dari hati kita. Insya Allah. Baca sholawat nariyah sama-sama. Ya. Allahumma salli salatan kamilatan salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibun wa husnal ya Rab wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi
kulli ma'lumin lak. Lebih kompak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli Masya Allah wa nafasin bi'adadi kulli lumin lak. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi memang satu solawat aja balasannya 10 solawat dari Allah. Apalagi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Solawat kita dengan jumlah segala yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin mau cerita sedikit, berapa bulan yang lalu sebelum Covid, kira-kira berapa waktu sebelum Covid, diundang sama PCNU Kabupaten Buru di Maluku untuk mengadakan tabligh akbar. Ini salah satu ada kaitannya dengan sholawat nariyah. Ternyata mereka bilang, Habib, di sini sudah 6 bulan kita orang ini tidak ada hujan sama sekali. Coba Habib lihat itu, gunung sudah hangus terbakar. Kita punya tanaman-tanaman sudah hangus terbakar. Sungai-sungai kering semuanya. Ayo sama-sama tolong doakan kita di sini supaya Allah turunkan rahmatnya. Akhirnya malam itu kita baca begitu banyak bacaan amalan istighatsah kalau istilahnya orang NU. Kemudian kita baca Maulid Nabi, kita baca tahlil, kita baca istighfar, kita panggil. Waktu itu saya ajak semuanya yang hadir untuk panggil nama Allah kurang lebih 15 menit. Mereka semua tundukkan kepalanya, mereka semua pejamkan matanya, mereka semua bilang, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. 15 menit. Ini kejadian nyata. Setelah itu baca sholawat nariyah. Kan di situ ada tuh, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Kita mintakan hujan kepada Allah supaya langit turunkan hujan dengan wasilah wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tanpa saya lebih-lebihkan, pertengahan saya ceramah turun gerimis. Turun gerimis. Yang di depan ini kan nggak pasang tenda, namanya udah 6 bulan nggak ada hujan, jadi nggak ada pikiran akan hujan. Yang di depan saya ini semuanya nggak ada yang bergerak. Saya bilang silahkan berteduh. Tidak, kita rindu dengan air hujan. Akhirnya saya ikut turun juga. Tambah lagi baca sholawat lagi. Selesai kemudian saya ceramah, baca doa, makan-makan, berhenti hujannya. Makan-makan, foto-foto,
Ya, habis itu turun hujan yang derasnya luar biasa. 3 jam sampai saya mau nyebrang dari Pulau Manipa. Jadi dari sini ke Ambon naik pesawat. Dari Ambon ke Pulau Buru naik pesawat di Manipa, di Namlea. Baru dari situ nyebrang naik kapal ke pulau namanya Manipa. Yang subhanallah di sono ada kakaknya Habib Hussein Luar Batang. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Idrus, kakaknya Habib Hussein Luar Batang, ada di Pulau Manipa itu. Saya aja capek naik pesawat ke Ambon, naik pesawat lagi ke Buru, baru nyebrang 3 jam. Ini dulu kira-kira bagaimana capeknya. Ternyata dakwahnya sampai ke sana-sana. Selesai kita baca itu semuanya, turun hujan 3 jam. Saya mau nyebrang ke Pulau Buru lagi, mau pulang ke Jakarta, tertunda. Kemudian ketua panitianya bilang begini, apakah semua yang ada di sini tidak lihat ini bukti dari Allah? Satu malam kita sebut nama Allah, Allah turunkan rahmat. Sepanjang 6 bulan kita isi hari-hari kita dengan maksiat. Kalau ada acara kita panggil, bukan sholawatan, panggilnya dangdut, benar-benar. Kita panggil acara perempuan-perempuan nyanyi. Makanya Allah murka tidak turunkan hujan 6 bulan. Ini baru 1 malam kita sebut namanya, langsung Allah turunkan jawaban darinya berupa hujan yang begitu lebat, berupa hujan yang begitu deras. Ya, jadi kadang-kadang kita ini nggak sadar bahwa kita punya perantara yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi apapun minta sama Allah melalui Nabi Muhammad. Minta karena melalui beliaulah, karena beliau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan hajat-hajat kita semuanya insya. Makanya ayo mulai kita nih, mumpung masih di awal tahun, mumpung masih di bulan Muharram, di awal tahun 1442, kita minta sama Allah dengan hati yang ikhlas, yang tulus, supaya dengan keberkahan Nabi Muhammad tahun ini dijadikan tahun yang lebih baik buat kita semuanya. Anak-anak kita semua dijadikan anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya sedikit lagi. Saya waktu itu pernah di Suriah. Saya kurang lebih 4 tahun lebih berada di negeri Suriah, di Syam, di Damaskus. Itu luar biasa. Guru-guru kita itu ada sebagian dibunuh sama ISIS. Ada yang namanya Syekh Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, ini meninggalnya lagi di masjid, lagi ngajar, di depannya Al-Quran, ngajar tafsir di masjid hari Jumat, dibom sama ISIS. Saya bingung nih, ini ISIS maunya apa nih? Katanya mau berjuang demi Islam, kok masjid dibom? Kok pewaris Nabi Muhammad yaitu para ulama dibunuh? Padahal Syekh Buti ini terkenal luar biasa. Pasti Haji Imam udah baca sebagian kitab-kitabnya. Luar biasa. Sampai waktu pergi ke Hadramut, para habaib, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Abu Bakar Al-Masyhur, Habib Ali Jufri, nggak ada yang mau jadi imam. Karena beliau ini alimnya luar biasa. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Luar biasa ilmunya, dan kita para alumni mengadakan haulnya setiap tahun. Nah, waktu itu di sana banyak pengalaman. Di antara pengalaman yang saya dapati bahwasanya orang-orang sana itu sangat kagum sama Indonesia. Kalau ditanya, min aina anta? Saya bilang ana min Indonesia. Wah, itu dia puji-puji Indonesia luar biasa. Karena memang Indonesia ini negara yang jumlah umat Islamnya paling banyak sedunia. Kalau kita mau cari negara manapun nggak ada yang umat Islamnya lebih dari 200 juta kecuali hanya Indonesia. Alhamdulillah. Ini berkah perjuangannya para leluhur kita, berkah perjuangannya Wali Songo, yang mereka semua melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW.
Setiap dengar nama Indonesia yang keluar pujian demi pujian. Benar-benar. Sampai waktu itu tahun 2012, kira-kira akhir bulan Juni, kita kangen sama Indonesia, kita pulang dah ke Indonesia. Mau lihat nih negeri yang dipuji-puji di Timur Tengah. Udah kangen, udah mau berbangga diri karena negeri kita negeri yang mulia. Baru sampai bandara, kita lihat perempuan-perempuannya pada kekurangan bahan semuanya. Ya Allah, ini dia nih yang dipuji-puji di Arab sono. Ya Karim. Tapi kalau ngelihat ibu-ibu di sini, insya Allah jadi ahli jannah semuanya. Nah sekarang kita bingung. Dipuji-puji di luar akhlaknya baik. Haji Oman pasti tahu juga. Kalau di Saudi juga sama. Terkenal Indonesia ini orang-orangnya paling berakhlak. Iya, Haji Mam ya. Paling berakhlak. Orang-orang sana udah tahu dah kalau orang Indonesia. Nah, ini semua harus dibarengi dengan kita menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela Islam adalah dengan cara menjalankan syariatnya. Membela Islam bukan dengan hanya sekedar ucapan di lisan kita, tapi tunjukkan bahwa kita adalah umat yang tunduk, yang patuh, yang nurut dengan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo mulai sekarang salat pada di awal waktu. Ya, dengar azan salat. Enggak ada yang lebih besar dari salat. Nabi kata para istri-istrinya kalau udah azan kayak enggak kenal sama kita. Padahal lagi duduk, begitu dengar suara azan kayak enggak kenal sama kita. Langsung segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau orang haus minum hilang dahaganya, orang lapar makan hilang laparnya. Saya sama sholat ini nggak pernah puas. Saya sama sholat ini nggak pernah cukup, terus merasa kurang. Nah itu Nabi kita. Ayo kita ikutin syariatnya. Allah, Nabi kakinya udah sering melepuh berjalan di atas panasnya padang pasir demi kita. Nabi sudah relakan dahinya mengeluarkan darah. Nabi sudah relakan giginya patah di perang Uhud. Nabi relakan sepupunya Ubaidah jatuh gugur di perang Badar. Nabi relakan pamannya Hamzah jatuh gugur di perang Uhud. Nabi relakan sepupunya Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib jatuh gugur di perang Mu'tah dan perang-perang lainnya. Demi apa? Demi kita umatnya biar bisa menikmati ajaran Islam. Ternyata sekarang kita nggak menghargai perjuangan Nabi Muhammad. Kira-kira mau ngomong apa kalau nanti jumpa sama Nabi, kemudian kita merasa senang, ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi lihat kita, ya Allah, umat saya kenapa sering bermaksiat? Umat saya tapi kok jarang banget pegang Al-Quran. Umat saya tapi kok lebih mendahulukan panggilan yang lain dibanding panggilan azan. Bingung dah kita mau jawab apa. Nah ayo makanya mumpung di awal tahun, janji sama diri sendiri. Janji sama diri sendiri. Karena Kiai Haji Oman mengadakan acara ini tujuannya adalah semua yang hadir pulang membawa semangat ibadah yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya, ini yang amin gak banyak nih. Yang lain gak mau. Amin. Ya Rabbal. Ini mumpung malaikat lagi banyak di sini, ayo banyak-banyak kita minta sama Allah. Biar malaikat ikut aminin dan insya Allah dengan doanya malaikat tersebut diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan khairul ummah ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pembinanya, para dewan gurunya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjalankan amanah mendidik anak-anak bangsa ini, dan insya Allah negeri kita Indonesia menjadi negeri yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah, menjadi negeri yang aman sentosa, menjadi negeri yang enggak ada keributan, menjadi negeri yang jauh dari orang-orang jahat. Semoga orang-orang jahat yang niat menghancurkan negeri ini, yang niat korupsi di negeri ini, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Kalau emang enggak mau dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah.
Yang niat baik sama negeri ini, yang berbuat baik sama negeri ini, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah semoga berikan kita kesabaran dalam menghadapi kondisi yang berat saat ini. Dan ketahuilah, karena kesabaran kita, insya Allah Allah berikan pahala yang begitu besar. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tutup sekali lagi, kita baca salawat. Habis itu nanti Haji Oman akan memimpin berzikir bersama-sama, insya Salatullah salamullah. Masya Allah. Ayo baca semuanya. Lillah salatullah. Resapi Bapak Ibu, resapi. Rasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tawassalna bi bismillah wa bil hadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala bi ahlil badri wa salatullah selamatkanlah umat ini ya Allah minal afat, selamatkan dari segala bentuk penyakit ya Rabbal Alamin. Amin. Selamatkan dari segala urusan yang memberatkan mereka ya Allah. Bi ahlil badri salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Masya Allah. Saya boleh ngasih pertanyaan nggak? Boleh ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Tadi disebut pas lagi mahalul qiyam terakhir ada Fatimah binti Rasul, betul ya? Siapa yang tahu Siti Fatimah ini punya kakek? Kan ada dua. Siapa dua nama kakek Siti Fatimah? Siapa nama dua kakek Siti Fatimah? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Kakeknya kan ada dua, dari ayahnya satu, dari ibunya satu. Siapa namanya? Masa nggak tahu? Tahu, semuanya tahu. Silakan Ibu. Kurang tepat. Abdul Muthalib sama Wahab. Abdul Muthalib sama Wahab ini kakeknya Rasulullah. Rasulullah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya Aminah binti Wahab. Itu kakeknya Rasulullah tuh.
kakeknya Siti Fatimah. Ya Allah, gampang sebenarnya ini. Siapa? Sama? Pak, masa diam semua? Diam-diam baik. Ngopi apa ngopi? Saha? Tak aya yang tahu tak aya? Hah? Sama? Sama? Nanti ngecek. Karena nggak ada yang jawab, jadi jawabannya benar. Jadi benar, walaupun lihat handphone kita benerin dah. Habis nggak ada yang jawab. Yang pertama tadi kan disebut Abdullah. Ibunya namanya siapa? Siti Fatimah. Siti Khadijah binti udah dipancing pakai nggak paham ya. Khadijah binti Khuwailid. Ini saya kasih minyak wangi buat adiknya nih. Masya Allah. Yang kedua pertanyaannya, tadi kita bahas tentang dua pemuda surga, pemimpin pemuda surga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Siapa yang tahu berapa umur beliau berdua waktu wafat meninggal dunia? Siapa yang tahu? Diam semuanya. Siapa yang tahu artis yang baru cerai siapa? Yang lagi bagi harta gono gini siapa? Oh, pada paham. Ayo, siapa yang tahu berapa umurnya? Ibu, silakan Bu. 17. Kurang tepat. Masih jauh rupanya. Hah? Kalau ngasal jangan jawab dah. Silakan. 160? Enggak, kejauhan. Pada nunduk, pada buka handphone sebagiannya. Wafatnya umur berapa? Dua-duanya, harus dua-duanya. Yang satu umurnya sekian, yang satu umurnya sekian. Kagak paham? Silakan Pak. Buka sedikit. 70, kurang tepat. Ada lagi yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ada lagi? Nggak ada. 83 kurang tepat. Entah ayat. Ma fi ahad ya'rif al-jawab. Wala, silakan Bu. 40? 45 kurang tepat Bu. Emangnya tahun kemerdekaan kita? Hah? Tahun berapa umurnya? Nggak ada yang tahu ya? Kurang tepat. Sayyidina Hasan lahir tahun 3 Hijriyah, wafat tahun 50 Hijriyah. Jadi umurnya 47. Sayyidina Husain lahir 4 Hijriyah, wafat 56 Hijriyah. Jadi umurnya berapa? 51. Begitu. Maaf salah. Pak, wafatnya tahun 61 Hijriyah. Jadi umurnya berapa? 50 dari 4 sampai 61. 56. Ya. Begitu. Jadi nggak ada yang bisa jawab nih. Nggak ada yang bisa jawab. Nah kalau gitu insya Allah di lain kesempatan nanti kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahmi lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak pada Haji Oman, Ustadz Umam atas waktunya dan kesempatannya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu ini, pemilik wajah-wajah yang bercahaya. Mudah-mudahan kita semua kumpul lagi nanti di lain kesempatan. Bisa kumpul di sini, bisa kumpul di Mekah sama Haji Oman bareng-bareng insya Allah.
dan kumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadza minni wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.